Kabar terbaru kasus Gibran dan Kaisang, Ketua KPK Firly tegas. Dukung dosen UNJ, Ketum PB HMI desak KPK segera adili 2 anak Jokowi. Ya, tapi beginilah politik bekerja. Kasus selalu digoreng, apalagi mendekati atau menjelang event-event politik besar. Langkah dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun melaporkan 2 putra Presiden Joko Widodo Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK mendapat dukungan dari Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO Afandi Ismail Hasan. Tambah terang bahwa sasaran dari laporan ini isu 2024. Kami mendukung penuh langkah hukum yang dilakukan oleh Ubedillah Badrun, yaitu dengan melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan KKN untuk memastikan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan demi tegaknya hukum di negeri ini, tegas Afandi. Kalau KPK nanti serius menguliti korupsi, mereka bisa berkilah. Kok KPK cuma tebang pilih? PB HMI sambungnya turut mendesak kepada KPK untuk segera lakukan proses hukum terhadap anak presiden. Jika terbukti bersalah, maka KPK jangan ragu menetapkannya sebagai tersangka KPK sebagai produk reform sebagai tersangka. Laporan rame-rame ini ingin mengatakan maling siji maling kabeh, satu maling semua maling. Ini yang mau disasar. KPK sebagai produk reformasi yang bertugas untuk memberantas KKN akan selalu bersama rakyat dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Yakinlah. Ketua KPK Firly Bahuri tegas akan mengusut kasus KKN Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Firly mengatakan desakan pengusutan kasus putra Presiden Jokowi itu cukup besar terutama di media sosial. Namun menurutnya dinamika yang berkembang di media sosial sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Suka atau tidak suka dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua bisa lebih mengantisipasi konsekuensi. Begitulah kata Firly kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu 19 Februari. Firly menegaskan KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu siapapun pelakunya, KPK tidak akan pandang bulu jika cukup bukti pasti ditindak. KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapatkan perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami termasuk keterangan bukti dan alat bukti, begitulah terangnya. Menurut Firly, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat. Oleh karenanya KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firly menegaskan pasti akan dinaikkan kata penyidikan. Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka itu, mekanisme baku di KPK. Begitulah jelasnya. Sebelumnya Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun terkait KKN dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada banyak desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar mengusut kasus korupsi yang diduga melibatkan sejumlah gubernur serta dugaan KKN putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan desakan itu cukup besar terutama di media sosial. Namun menurutnya dinamika yang berkembang di media sosial sangat erat kaitannya dengan situasi politik menjelang pemilu 2024 mendatang. Suka atau tidak suka dalam rangka profesionalisme kerja, kami di KPK tentu menyadari ini semua untuk bisa mengantisipasi konsekuensi. Begitulah kata Firly kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu. Terkait dengan harapan masyarakat ini, Firly menegaskan KPK berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi hingga Indonesia terbebas dari praktek-praktek kejahatan rasuah. Oleh sebab itu siapapun pelakunya, KPK tidak akan pandang bulu jika cukup bukti pasti ditindak. KPK memastikan bahwa setiap informasi dari masyarakat pasti mendapatkan perhatian. KPK tentu terus mempelajari dan mendalami termasuk keterangan bukti dan alat bukti yang baik
yang disampaikan langsung ke KPK maupun keterangan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan begitulah terangnya. Lebih lanjut, KPK sangat memahami besarnya keinginan masyarakat agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat. Oleh karenanya KPK terus bekerja untuk mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Pada saatnya KPK pasti akan memberikan penjelasan secara utuh. Jika akhirnya ditemukan unsur pidana, Firly menegaskan pasti akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini KPK pasti akan mengumumkan ke publik siapa tersangka. Itu mekanisme baku di KPK, beber Firly. Hal ini dikatakan Firly sebagaimana prinsip yang dipegang oleh KPK di bawah komandonya saat ini, yaitu The Sunrise and the Sunset Principle, atau seketika seseorang menjadi tersangka maka harus segera ditindaklanjuti dan diajukan ke persidangan peradilan. Begitu juga lanjut dia, KPK bekerja berpedoman pada asas-asas pelaksanaan tugas yang diantaranya menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, kepentingan umum, transparan, akuntabel, profesionalitas, dan menjunjung tinggi HAM. Kami masih terus bekerja. Pada saatnya kami akan memberikan penjelasan pada publik, demikian kata Firly. Desakan publik berkaitan dengan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan kembali mencuat dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektrik. Usai KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus tersebut. Saat itu Firly menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun versi BPKP ini. Sementara lainnya, KPK juga meminta agar menindaklanjuti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun ke KPK. Terakhir, KPK juga didesak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal dugaan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Terkait hal ini, KPK pernah memanggil Anies untuk diperiksa.